Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Difaji Prastio dengan NPM A1A025055. Program studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah pengelolaan dan pengelolaan pendidikan. Pada masa kuno, masa peradaban Yunani kuno, Mesir, Yunani, Cina, dan India, pengelolaan pendidikan masih bersifat sederhana dan informal. Pendidikan dikelola oleh tokoh agama, filsuf, atau kaum bangsawan. Tujuan pendidikan lebih menekankan pembentukan moral, karakter, dan keterampilan hidup di zaman itu. Tidak ada sistem administrasi yang tertulis dan terstruktur. Yang kedua, pada masa abad pertengahan. Pada abad pertengahan, pendidikan dikelola oleh lembaga keagamaan seperti gereja di Eropa dan pesantren di dunia Islam. Ciri utama pengelolaannya yaitu: yang pertama, bersifat sentralistik; yang kedua, kurikulum ditentukan oleh otoritas agama; yang ketiga, administrasi pendidikan masih sederhana dan manual. Yang ketiga, pada masa modern awal, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan munculnya negara-negara modern, pengelolaan pendidikan mulai terorganisir dengan lebih baik, menggunakan prinsip administrasi diatur oleh pemerintah. Pada masa ini, pendidikan mulai dianggap sebagai tanggung jawab negara. Yang keempat, perkembangan pengelolaan dan administrasi pendidikan pada masa modern. Yang pertama, pengaruh ilmu manajemen. Pada abad ke-20, pengelolaan pendidikan mulai dipengaruhi oleh ilmu manajemen, terutama manajemen ilmiah dan teori administrasi. Prinsip-prinsip seperti perencanaan pembagian kerja, koordinasi, dan pengawasan mulai diterapkan dalam dunia pendidikan. Yang kedua, pendekatan sistem pengelolaan pendidikan mulai dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari: 1. Input, yang terdiri dari peserta didik, guru, dan sarana. Yang kedua, proses, yang terdiri dari pembelajaran dan manajemen sekolah. Dan yang ketiga, output, yang terdiri dari lulusan dan hasil belajar. Pendekatan ini membuat administrasi pendidikan lebih menjadi terukur dan terencana. Yang kelima, sejarah pengelolaan pendidikan di Indonesia. Pada masa kolonial, pendidikan dikelola untuk kepentingan kolonial saja. Ciri-cirinya bersifat diskriminatif dan akses pendidikan terbatas, dan pengelolaan pendidikan yang dikendalikan penuh oleh pemerintah kolonial. Yang kedua, pada masa awal kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, pengelolaan pendidikan mulai diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menanamkan nilai nasionalisme, memperluas akses pendidikan. Administrasi pendidikan mulai dibangun secara nasional melalui Kementerian Pendidikan. Yang ketiga, masa reformasi hingga sekarang. Pengelolaan pendidikan di Indonesia mengalami perubahan besar, antara lain: yang pertama, otonomi daerah; yang kedua, manajemen berbasis sekolah atau MBS; yang ketiga, peningkatan peran masyarakat. Pengelolaan pendidikan kini lebih demokratis, transparan, dan partisipatif. Itu saja materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.